Banyak ilmu di dalam Islam, tapi tauhidlah semulia-mulia ilmu. Di atas salat, di atas zakat, di atas haji wal umrah, tauhid, yakni mengesahkan Allah Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, dan memahami siapa Allah, atau bahasa kerennya begitu, understanding who your maker, your creator, your king, your master, your sustainer. Pahami Allah, pencipta, pemilik, pengatur, raja dari segala raja, desainer dari seluruh desainer yang teragung. Yang tanpa kita pahami siapa Allah, maka mustahil kita akan menjadi seorang mu'min, menjadi seorang Muslim. Mustahil kita bisa berislam tanpa paham makna tauhid. Aqidah, jadi Islam ini isinya 3, kurang lebih: aqidah, syariah, dan muamalah. Aqidah menyangkut keimanan dari berbagai macam aspek, tetapi tauhid adalah puncak dari seluruh keimanan. Semulia-mulia ilmu adalah tauhid. Seseorang yang paham bahwa Allah Rabbul Izzah adalah Allah Al-Halim, Al-Jabbar. Sebagaimana masjid ini namanya Al-Jabbar. Dialah Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa tauhid menjadi suatu fondasi tertinggi dan terkokoh? Karena tanpa tauhid tidak ada Islam. La Islam illa bil tauhid. Tidak ada Islam kecuali ada tauhid. Sayangnya banyak beredar berbagai macam pemahaman di dunia ini yang menggunakan embel-embel lain bahwa Islam harus punya A, B, C, D. Kenyataannya sesuai dengan dalil daripada Quran dan Sunnah, tauhidlah dasar Islam. Bukan bentuk pemerintahan misalnya, bukan bentuk organisasi misalnya. Sendiri pun seseorang bisa menyembah Allah dan bertauhid. Maka penting dan harus kita miliki pemahaman yang sesuai dan terverifikasi dengan Quran dan Sunnah, bukan dengan hawa nafsu, bukan mengukur parameter Islam dari organisasi misalnya, bukan dengan berbagai macam pandangan yang mungkin tidak terverifikasi dengan pemahaman yang sebenarnya. Jadi ketika kita sekarang sudah paham bahwa tauhid adalah puncak agama, dasar agama, penting dan super penting kita belajar tauhid. Qala Allah Ta'ala Rabbul Izzah, fa'lam annahu la ilaha illallah wa yaghfir li dhanbik. Maka ilmuilah tauhid, ilmuilah satunya Allah, dan minta ampunlah kepada Allah atas seluruh kesalahan kita. Ini maknanya ketika kita bicara tauhid, sebagian mengatakan kami sudah paham, kami menyembah Allah yang satu. Apakah sejatinya demikian atau ini sekedar ucapan bil lisan tanpa ilmu? Seseorang yang bertauhid dan tauhidnya lurus, jamaah, maka dia pertama-tama mengcancel, menafikan, meniadakan, menihilkan, menganulkan, meniadakan, menghabiskan, memenggal ilah-ilah lain yang mungkin sebagian manusia walaupun mereka mengaku beriman masih menyembah. Misal mensekutukan Allah, a'udzubillah.
Dan ini terjadi, percaya dengan jimat misalnya, percaya dengan barang-barang khurafat tahayul yang kita katakan berdarah daging di antara umat manusia sedunia, tapi mereka mengaku bertauhid. Maka kami katakan, maka tauhidnya bermasalah, meminta dengan selain Allah. Datangnya manusia-manusia ke kubur meminta dengan arwah, naudzubillah wa naudzubillah. Percaya dengan dukun, percaya dengan paranormal, percaya dengan barang-barang antik yang punya kualitas ataupun punya magnet spiritual. Ini haram mutlak. Haram mutlak. Percaya dengan tahayul atau kebiasaan di mana ingin jalan melepaskan burung, belum mungkin. Kalau burungnya terbang ke kanan, maka kita belok kanan. Kalau burungnya terbang ke kiri, kita mulai perjalanan dari kiri. Apalagi percaya dengan mitos-mitos, percaya dengan sio-sio. Jangan lagi dibaca ibu, jangan lagi dibaca yang namanya sio-sio zodiak. Tinggalkan, ini perusak tauhid. Ya, karena seolah kalau kita baca, kok kayak ada benernya, gitu nggak? Benar? Benar? Tapi itu adalah tipu daya syaitan. Terus kalau Bapak Ibu baca dan sedikit kebenarannya dan dicampur dengan 1000 kedustaan, apa kebaikannya? Bukankah Allah Rabbul Alamin telah mengatur semua urusan kita? Kita mempercayai itu, satu, meniadakan rahmat Allah atas diri kita. Karena sejatinya hal terburuk, terparah, terzalim yang seorang hamba bisa lakukan kepada penciptanya adalah menafikan penciptanya. Kalau Anda datang ke rumah rumah ibunda, kami datang, Assalamualaikum, dan ibu mempersilahkan kami datang. Terus kami datang, kami katakan, Bu, ibu pindah ya, karena ini rumah kami. Kira-kira ibu yang tadinya senyum dengan menyeduh kopi atau teh, sekarang mukanya berubah menjadi sangat marah, karena seseorang yang tidak punya hak mengklaim kepemilikan, dan itu hanya analisan dunia saja. Dengan Allah Rabbul Alamin, Allah tahu kita ini banyak dosa. Allah tahu manusia tempatnya lupa, dosa, alfa, ya, dan seluruh kekurangan lainnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan suatu gambaran tentang ini. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bani Adam ata'un wa khairul ata'un inat tawabun." Seluruh anak Adam tempatnya lupa, tempatnya dosa, tempatnya alfa, tempatnya kurang. Dan sebaik-baik orang yang lupa, yang alfa, yang dosa, yang kurang, yang segera bertobat kepada Allah. Ini konsep dasar dalam kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, tauhid yang bermasalah, yang tidak diperbaiki, punya potensi kekufuran. Salah kalau kita tidak memperbaikinya sekarang juga. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita akan pulang kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Rabbul Alamin mengatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan kau adalah mayit dan mereka semua adalah mayit. Jadi nggak ada yang namanya meninggal mendadak, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita tentu menjadi orang yang sangat tidak pintar, yang kurang cerdas. Kalau kita tiba-tiba katakan kasihan ya, tiba-tiba meninggal tapi belum sempat beriman pada Allah. Sejatinya nggak ada yang tiba-tiba meninggal. Setiap kita telah dikirimkan peringatan demi peringatan tanpa henti. Misal orang tua kita, ada nggak di antara ibu-ibu ataupun jamaah yang ada di sini belum pernah mendengar kabar kematian seseorang? Tetangga kah, orang tua kah, adik kah, teman kah, sepupu kah, kakek nenek?
Pasti pernah. Benar? Dan itulah diantara tanda-tanda peringatan-peringatan kematian yang Allah turunkan buat kita. Tidak ada mungkin ya, orang yang tidak pernah mendengar tetangga, jiran, orang tak dikenal wafat. Kita lihat terus yang berada di umrah dan haji, lihat setiap waktu sholat berapa orang. Benar? Kalau kita masih biasa-biasa saja, ada yang salah dengan pemikiran kita, Bapak Ibu. Nah, kenapa sih alokasi waktu belajar kita mesti pertama-tama di tauhid? Karena kalau tauhid kita benar, kita juga husnuzan, berprasangka baik kepada Allah atas rahmat, karunia dan ampunan Allah Rabbul Alamin. Tetapi bayangkan seseorang yang mungkin ya, ada yakin di hadirat yang ada di Masjid Al-Jabbar tidak ada yang demikian. Tapi di luar sana mungkin saudara-saudari kita perlu nasihat. Sedang menggosok keris yang diyakini bernyawa, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, dan merasa diaktif, atau sedang membersihkan cincin yang diyakini punya kekuatan mistis. Lagi-lagi ini bentuk kesyirikan. Allah ambil nyawanya masuk ke dalam kubur. Bisakah orang tersebut tersenyum sambil menyebut Rabbuk, menyembah Allah tapi percaya dengan khurafat, takhayul, ya, yang sejatinya Allah paling murka. Innallaha ayyushrak bih, innallaha la yaghfiru ayyushrak. Allah Rabbul Alamin mengampunkan seluruh dosa kecuali kesyirikan. Nah, inilah kenapa tauhid menjadi dasar kehidupan kita, dasar tangga kita, ya, yang mesti kita perhatikan. Karena tanpanya kita tidak punya Islam. La Islam illa bil tauhid. Tidak ada Islam kecuali adanya tauhid. Di sini ada berdiri. Seluruh anbiya alaihi salatu wassalam, nabi-nabi yang Allah kirimkan, seluruhnya datang dengan pesan yang satu. La ilaha illallah. Ibadahilah Allah dengan benar, dengan lurus, dengan menafikan batu-batu, lereng-lereng gunung, hewan-hewan yang mungkin disembah. Sebagian manusia bahkan menyembah kubur, meyakini ada kebaikan di situ, sedangkan yang dianjurkan kita datang ke makam kubur mengingatkan kita atas kematian yang akan segera datang, bahwa itulah tempat tinggal terakhir kita, untuk mendoakan saudara-saudari, orang tua, sanak saudara yang telah pulang. Tujuannya itu bukan meminta berkah. Naudzubillah, laisa minal Islam. Itu bukan daripada Islam. Itu bukan daripada pemahaman para sahabat dan generasi-generasi terbaik yang pernah datang, maupun pemahaman para ulama-ulama yang lurus yang mengajarkan agama Islam dengan maksud agar tauhid kita menjadi lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana akhiru kalimati la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang kalimat terakhir yang terucap di bibirnya la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Pasti masuk surga. Ada yang menarik daripada kalimat tauhid. Right? Tauhid ini tegak berdiri. Tauhid bisa dilafazkan baik-baik orang sehat maupun orang yang kurang sehat. Orang yang stroke bisa mengatakan
dengan tidak menggerakkan badannya. Ya, pernah lihat orang stroke, ibu, bapak, susah bicara, orang tua, orang sakit, orang yang sedang kemalangan. Kita tidak perlu dan tidak harus berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu baik, tapi rahmat Allah sangat luas. Kalaupun yang sempat terbaca adalah itu cukup, maka kita pun mesti belajar dalam mentalkinkan teman saudara yang dalam sakaratul maut untuk cukup mengatakan la ilaha illallah, untuk nggak ribut, bukan dengan cara-cara yang mungkin dalam masyarakat semuanya ribut 10-20 orang la ilaha illallah. Seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit, bingung, terbayang atas dosa-dosa yang dia telah perbuat seumur hidupnya. Itulah gambaran sakaratul maut. Bayangkan orang yang berhadapan dengan sakaratul maut dengan tanggung yang tak lurus, mungkin masih tersimpan jiwa, mungkin masih ada perasaan atau kepercayaan akan A, B, C, D, mungkin masih yakin akan orang pintar, dukun, barang-barang khurafat lainnya, terbau warna putih, gunung emas, gunung ini. Wallahualam, ada bersumpah dengan Allah, uqsim billah, pasti di saat itu dia akan meronta, menyesali seluruh khurafat-khurafat pernikahan. Maka lunturkan seluruh khurafat tahayul dari diri kita, dari keluarga kita, berikan nasihat terbaik, dan jangan pernah negosiasi dalam urusan kesyirikan. Ini bukan urusan fiqh, ini bukan urusan fiqh yang kita bisa berlapang dada sepanjang di atas dalil. Ini urusan yang tidak ada satu ulama pun, satu orang penuntut ilmu pun yang punya pandangan berbeda atas hal ini. Jamaah, Bapak Ibu yang semoga selalu dirahmati Allah, maka fokus kajian kita haruslah dibagi menjadi 3 bagian. Pertama dan paling dasar, belajarlah tentang siapa Allah. Kemudian belajarlah tentang siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian belajarlah tentang apa itu Islam, atau biasa dikatakan dengan 3 fundamental principle of Islam, 3 pokok dasar Islam. Seorang yang telah mengenal Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal al-Islam, dia akan jalan di atas muka bumi ini dengan tuntunan, dengan peta, dengan guidance, dengan hidayah, dengan seluruh kebaikan. Kebalikannya, seorang yang menafikan itu dan dia jalan di atas dunia tanpa map, tanpa peta, tanpa guidance, tanpa pengetahuan, maka dia akan rugi. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan resep yang paling pas untuk urusan ini dengan mengatakan, peganglah 3 hal ini, kalian pasti akan selamat, pasti akan bahagia, pasti akan berhasil di atas dunia kalian dan akhirat kalian. Yaitu pahamilah, seorang mesti dan harus paham bedanya ketiga hal ini. Yang pertama, pahami yang mana tauhid dan yang mana syirik. Pahami yang mana tauhid dan yang mana syirik. Bahasa kita, tauhid lawan syirik. Yang kedua, pahami yang mana sunnah, ya, dan yang mana bid'ah. Maknanya pahami mana yang merupakan tradisi, ya, daripada Nabi alaihi salatu wassalam, dan mana yang merupakan inovasi, bentuk-bentuk dadakan yang ditambah-tambahkan kepada agama Allah ini. Ya, jadi kita mesti tahu mana yang pokok, mana yang diharuskan, untuk tidak menyibukkan diri atas hal yang bukan bagian daripada agama Allah. Yang ketiga,
paham apa itu iman dan apa itu kufur. Ya, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, iman, kufur. Kenapa ini penting? Karena tauhid dan syirik tidak mungkin berkumpul. Tidak mungkin seseorang bisa bertauhid tapi juga ahlul syirik. Tidak mungkin. Ahlul tauhid tidak mungkin seorang ahlul syirik. Tidak mungkin orang yang paham agar Allah bertauhid mencari gunung, mencari berkat. Alhamdulillah. Tidak mungkin seorang ahlul syirik mengesahkan Allah. Tidak mungkin berkumpul di orang yang sama. Sejatinya sunnah dan bid'ah, orang yang ingin tradisi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya Nabi SAW, tidak mungkin dia juga senang dengan buatan-buatan lain yang bukan berasal dari agama Allah. Ketiga, mustahil seseorang beriman dan kufur pada saat yang sama. Ya, tidak mungkin. Maka kalau kita paham kondisi ini dan kita jadikan amalan, kira-kira nih kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kami insya Allah kita semua ahli tauhid, maka kita mesti gugurkan seluruh kesyirikan yang ada. Ya, yang percaya dengan ucapan-ucapan khurafat, mungkin ada di antara masyarakat yang masih percaya apa sesajen, ya, memberi barang disedekahkan ke laut, haram, mutlak, gagal Islam kita, ya, runtuh tauhid kita. Dan kalau tauhid telah runtuh, maka Allah meninggalkan kita. Tidak bisa kita katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai aku wakilkan urusan kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah menerima perwakilan kita sedangkan Allah disekutukan? Suami aja nggak mau laki-laki lain dipuji. Benar ibu? Benar ibu yang punya suami mau nggak? Kalau ibu bilang, si aku kayaknya lebih keren dari papa. Marah nggak suami? Marah. Itu kami yang suami. Bisa kali tegur, bisa nggak keluar uang bulanan kalau ngomong gitu. Nah, apatah lagi Allah Rabbul Izzah yang maha pemilik seluruh ciptaan. Jadi bahasa ciptaan ini, kalau seorang mengatakan Allah Rabbul Alamin, Allah adalah Rabbnya, Tuhan pencipta dari seluruh alam. Itu maknanya seluruh ciptaan selain Allah. Jadi selain Allah adalah ciptaan. Duniakah, mataharikah, malaikatkah, para anbiya alaihi salatu wassalam, orang-orang saleh, wanita, jin dan seluruh itu seluruhnya ciptaan. Jadi kecuali Allah. Waktu kita tidaklah begitu banyak, tapi poinnya jamaah mesti mendasari seluruh urusan agama kita di atas tauhid. Sesuatu yang dilarang oleh agama Allah tinggalkan. Balikkan, kalau kata istri ana nih, kata teteh, balikkan, langsung balikkan. Maknanya tinggalkan. Kalau ada anggota keluarga, suami kah itu, istri kah itu, gak perlu teriak, tapi berikan penjelasan benar bahwa ini adalah posisi berdirinya kami. Kami tidak akan terima ketika Allah disekutukan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tauhid ini, tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang kita demi Allah berharap kita dilahirkan Allah di atas. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah juga kalimat yang kita berharap hidup mulia dengannya di atas permukaan bumi. Kalimatul tauhid juga adalah kalimat yang kita berdoa siang dan malam. Setiap sujud, setiap salat kita katakan Allahumma inni as'aluka, ya, gimana namanya? Husnul khatimah. Ya, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla
qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, itu posisi tauhid semuanya. Seluruh doa, mau makan, naik kendaraan, bercermin, masuk ke dalam kamar mandi, seluruhnya posisi tauhid Bapak Ibu. Maka kalimat tauhid juga adalah kalimat yang kita berdoa siang dan malam meminta dan memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar kita semua dimatikan di atasnya. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang telah beriman, yang berada dalam lipatan Islam, yang meyakini satunya Allah, maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, dan jangan kau matikan kami ya Allah. Jangan tutup lembar nafas terakhir kami ya Allah. Tarikan terakhir nafas kami kecuali dengan tauhid. Kecuali sebagai orang yang berserah diri di atas Islam. Maka kalimat tauhid juga adalah kalimat yang kita dengannya berharap dimatikan. Kalimat tauhid juga adalah kalimat yang dimana dengannya kita berharap berada di dalam kubur ya Allah. Menjawab 3 pertanyaan kubur yang tanpanya mustahil 3 pertanyaan yang terdengar simpel itu. Man rabbuk, man dinuk, man nabiyuk. Tidak mungkin mampu seorang insan menjawabnya kalau tauhidnya bermasalah. Kalau ada selain Allah yang tersembah ataupun yang diandalkan. Kalimat tauhid juga adalah kalimat yang kita dengannya berharap dibangkitkan Allah, dikumpulkan di al-mahsyar dengan kalimat tauhid yang lurus, keyakinan 100%. Tidak ada ilah-ilah lain illallah. Kami singkirkan, nafikan, nihilkan, maukan seluruh ilah-ilah kecuali Kau ya Allah. Kalimat tauhid juga adalah kalimat yang kita berharap dengannya kita Allah hisab dan Allah ringankan hisab kita ya Rabb, sehingga Allah masukkan kita juga dengan kalimat tauhid ke dalam surganya Allah. Dan tentunya hanya ahlul tauhid yang masuk ke dalam surga yang mendapatkan nikmat terbesar, yaitu dapat melihat wajah Allah Rabbul Alamin, hadiah terbesar yang kita mungkin dapatkan dari seluruh perjalanan ujian di atas dunia ini. Mungkin dari Anda demikian, dan akan dilanjutkan pembahasan ini oleh istri tercinta, oleh kata insyaAllah, dan semoga bermanfaat. Barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka semua kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanya bagi Allah. Dalam semua keadaan, dalam susahku aku memanggilmu ya Allah, dalam senangku aku memanggilmu ya Allah. Aku ingin pergi dari dunia ini dengan memanggil namamu ya Allah. Semoga Engkau ridha memberikan keselamatan bagiku di alam barzahmu, di hari kiamatmu, di hari kebangkitanmu, di hari akhiratmu. Semoga Engkau masukkan aku ke dalam jannahmu ya Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam pada pemimpin umat manusia, kepada baginda yang tercinta, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para istri, para sahabat sahabiah,
para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para orang-orang salih, asbiqunal awwalun, seluruh ahlul jannah. Semoga Allah ridha jadikan kita sejak dunia sampai di hari akhir nanti selamat dalam barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga dapat hidup bersamanya tak terbatas waktu, juga yang kita harap di jannahnya Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu, adik-adik, mungkin ada yang di belakang-belakang, jazakumullah khairan kehadirannya, untuk bisa bersama-sama kita mengejar ridhonya Allah, mendatangi masjidnya Allah, mendatangi tempat ibadah kaum muslimin yang Masya Allah begitu indah, luar biasa luasnya, disediakan agar keluarga-keluarga datanglah bersama-sama berkumpul di masjid ini, beribadah, menggali ilmu, berekreasi dengan mendatangi masjid, yaitu tempat ibadah, dengan taman-taman yang luas, dengan kafetarianya, dengan museumnya. Masya Allah, ini harus disebarluaskan agar masyarakat ini, kaum muslimin ini kembali lagi berbondong-bondong ke masjid. Masya Allah, sebagai basis dari berkumpulnya umat Islam. Itulah yang ditakutkan oleh kaum Zionis penjajah di Palestina, sebab ada tanah suci umat Islam, ada masjid suci umat Islam, ada kompleks suci umat Islam, di mana masjid sepanjang sejarah keislaman selalu menjadi basis berkumpulnya umat, pertemuan umat, keluarga-keluarga. Sehingga penjajah Zionis ini ingin menghancurkan Masjidil Aqsa agar tidak ada lagi tempat di tanah yang mereka jajah. Mereka tidak ingin kaum muslimin berkumpul dan kuat datang menjadikan masjid sebagai wadah untuk pertemuan, kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, merapatkan saf-saf perjuangan, berdiskusi, mengambil kesukacitaan. Maka kita yang diberkahi oleh Allah di negeri yang berdaulat, bebas, merdeka, di mana pembangunan terus-menerus, masjid-masjid bertebaran, insya Allah keluarga-keluarga kaum muslimin di Indonesia akan tegak di atas tauhid, mencintai dan hidup dengan karakteristik Al-Quran, serta terus memakmurkan masjid-masjid yang begitu banyaknya di seantero Indonesia tercinta ini. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, waktu kita sangat terbatas karena masjid pasti akan mengumandangkan azan. Teteh ingin mengacu kepada tema besar yang diangkat dalam rangkaian safari dakwah Teteh dengan suami tercinta Syekh Dr. Riza Abdul Jabbar, yaitu temanya Me and My Other Half, dakwah till the last breath, menegakkan tauhid di timur dan di barat. Me and my other half artinya adalah aku dan belahan jiwaku. Maka maknanya adalah tentang suami istri. Kami ingin senantiasa mengingatkan diri sendiri dan saling mengingatkan dengan seluruh kaum muslimin. Mengapa Allah menjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan terikat dalam ikatan suci yang Allah halalkan, dan di dalam Al-Quran surah An-Nisa 21-22 disebut sebagai mitsaqan ghalizah, yaitu perjanjian yang kokoh dengan Allah. Itulah pernikahan. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya bahwa Allah menjadikan laki-laki dengan perempuan bertemu dan kemudian memperkembangbiakan manusia dari keduanya, sehingga manusia ini menjadi bersuku-suku, berjenis-jenis, berbeda latar belakang, tetapi Allah ingin melihat yang mana yang paling bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia. Jadi pertemuan laki-laki dengan perempuan dan kemudian Allah ikatkan dalam tali pernikahan, yang mana pernikahan ini disebut Allah sebagai perjanjian yang kokoh dengan Allah. Maknanya adalah
Allah memperkembangbiakan manusia agar manusia-manusia ini menjadi para pengusung ketakwaan kepada Allah, sebab dengan itulah ia menjadi mulia di hadapan Allah. Inilah makna dari pernikahan. Suami dengan istri, belahan jiwa, dipersatukan Allah untuk terus bahu-membahu menjaga perjanjian yang kokoh ini dengan Allah. Untuk apa perjanjian ini dijaga? Untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW yang hidup dalam ketakwaan hingga umat ini menjadi umat yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Khairu ummah, ummah yang terbaik karena takwanya. Takwa ini pelaksanaan dari keimanan. Takwa ini para alim ulama menjelaskan dalam pengertian yang mudah kita cerna, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, mengikut kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Inilah yang disebut ketakwaan. Maka dasarnya iman, yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Allah Muhammad SAW. Iman, fondasi utamanya adalah tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, menyembah hanya kepada Allah. Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, mengibadahiku, mengabdi kepadaku. Ini pernyataan Allah dalam surah Al-Hujurat 59. Allah yang menyatakan, Allah yang menyebut tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah aku, mengibadahi aku. Maka fondasi dari keimanan kita untuk menjalani ketakwaan kita itu adalah tauhid. Suami istri, sepasang manusia Allah nikahkan, maka ia memiliki perjanjian yang kokoh dengan Allah. Perjanjian ini harus dijaga. Sama bapak, ibu, ayah, bunda, kita di dunia ada kesepakatan antar sesama bermuamalah. Bikinlah suatu surat perjanjian. Maka surat perjanjian ini untuk dipatuhi atau untuk dilanggar? Dipatuhi. Kalau salah satu pihak melanggar perjanjian ini, pihak lainnya senang atau tidak senang? Tentu tidak senang. Karena kalau perjanjian dilanggar, maka kesepakatan itu bisa menjadi kacau. Betul? Ya. Nah, kita punya perjanjian yang kokoh dengan Allah. Maka kita mesti berusaha sekuat tenaga menjaga perjanjian yang kokoh tersebut, yakni pernikahan. Untuk apa? Untuk menjadikan pernikahan ini sebagai basis pertumbuhan, perkembangan manusia-manusia di muka bumi ini dalam menjalankan imannya kepada Allah dan melaksanakan ketakwaannya kepada Allah dengan mengikut kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuannya, agar umat ini menjadi kuat dan luas, banyak dan kokoh. Bukan lagi seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, banyak tapi seperti buih, terombang-ambing ke sana dan ke sini, mengikut-ngikut tasyabuh dengan yang bukan Islam, memirip-miripkan diri, mengambil kebiasaan yang bukan datang dari Islam, bahkan dilarang oleh Islam. Maka jadi seperti buih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umat yang seperti ini, dia akan terkena penyakit wahan, cinta dunia, takut dengan kematian. Maka tidak ada ketentraman dalam hidupnya. Sebagai seorang yang bertauhid, kita faham kalau Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah. Sebagai seseorang yang bertauhid, kita faham bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti.
Maka kematian bukan sesuatu yang mesti ditakutkan, distreskan, dijauhi. Enggak, karena itu kepastian dari Allah. Sudah pasti kita semua mati, sudah pasti kita semua meninggalkan dunia ini. Maka janganlah sampai kita terikat dengan dunia, cinta dunia, takut kepada kematian. Kematian bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Hidup ini yang kita mesti takutkan, khawatirkan apabila kita tergerus tauhidnya, menurun imannya, jauh dari ketakwaan. Sebab semua ini, 3 poin ini adalah kunci keselamatan di dunia wal akhirah. Tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan inilah kita menjalani hidup, dengan inilah kita akan bertemu dengan Allah. Tidak ada jalan pertemuan dengan Allah apabila kita menyekutukan Allah. Iman, yaitu yakin hanya kepada Allah. Hidup ini bukan hanya tentang senang, Bapak, bukan hanya tentang bahagia, Bunda. Betul? Jika tanpa iman, maka kesusahan akan begitu sulitnya kita hadapi. Jika tanpa iman, maka kegagalan akan bisa menimbulkan berbagai kepedihan. Jika tidak dengan iman, kehilangan kita anggap sebagai kehancuran. Bagaimana kita menjalani hidup tanpa iman? Iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Iman kepada para malaikat Allah, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Sesungguhnya takdir baik, takdir buruk itu dari sisi perasaan dan pikirannya manusia. Tapi daripada Allah tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Semuanya dari Allah baik. Bunda sehat walafiat. Bunda berjalan menaiki tangga. Bunda mengendarai kendaraan. Ayah mengendarai kendaraan sampai dengan selamat, setiap hari rutin seperti itu. Lama-lama rasa syukurnya itu seperti macet, stagnan. Tapi apabila, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, ini sekedar contoh. Semoga Allah jaga kita semua dalam keselamatannya. Semisal mengendarai kendaraan, astagfirullah, terjadilah kecelakaan lalu lintas, maka hati ini langsung kontak kepada Allah Ta'ala. Betul? Kengerian itu, ketakutan itu, ingin semisal kakinya sakit, ada kecelakaan yang kita alami, betapa kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah ya Allah kejernihan pikiran para dokter ini ya Allah, agar bisa menyelamatkan kaki hamba yang luka ini. Betul? Ya. Maka kesedihan, kepedihan, kehilangan, kecelakaan, ketiadaan itu semuanya kebaikan dari Allah. Agar kita mengingat Allah dengan sepenuh iman kita. Bukan sekadarnya. Bunda ingin punya rumah 1000 meter misalnya, ya. Hari ini Allah anugerahi kita rezeki rumah 100 meter. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk semua yang Allah berikan. Tapi Bunda ingin, ayah ingin punya rumah yang lebih luas, ya. Kira-kira daya kerjanya, daya juangnya, usahanya untuk mendapatkan rumah yang 1000 meter itu harganya sama atau beda dengan yang 100 meter? Beda ya? Jauh bedanya ya? Semisal 100 meter pasarannya 100 juta. Berarti kalau 1000 meter berapa pasarannya? 1 miliar. Betul? Beda kan ya? Iya. Ini baru bicara urusan tanah yang ukurannya tak seberapa. Sementara yang sedang kita bicarakan adalah keinginan untuk mendapat
ridha, dan bertemu dengan Zat yang Maha Agung. Masa daya juang kita hanya sebegitu? Masa diuji dengan kesusahan kita hancur? Masa diuji dengan kehilangan kita marah kepada Zat yang Maha memiliki kita, yang Maha memiliki surga yang kita inginkan? Inilah iman kita kepada Allah, yakin bahwa semua yang datang dalam hidup kita itu semuanya baik daripada Allah. Ujian ini ada tingkatan-tingkatannya, dan tingkatan ini menunjukkan kapasitas kemampuan kita agar kita kemudian semakin fokus belajar. Contohnya begini, coba dijawab ya, disingkat saja, coba dijawab. Teteh mau mengajukan pertanyaan. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 tambah 7, 15 kurangi 5, 10 pangkat 2 tambah 4 kali 6, 10 pangkat 2 tambah 3 kali 6 bagi 18. Nah, sekarang Teteh tanya, ketika Teteh tanya 2 kali 2, itu merupakan soal matematika bukan? Ya, ayah bunda bisa jawab dengan cepat karena merasa soal yang barusan Teteh uji itu ujiannya biasa-biasa aja kan? 4 tambah 6, jawabannya cepat ya, 10. Itu soal bukan? Barusan Teteh ujikan, betul? Jawabannya cepat enggak? Ketika menjawab, akalnya terasa bekerja atau otomatis? Itu yang namanya lalai. Kita otomatis saja gitu. Rasanya udah bisa, rasanya udah biasa. Ya, tapi ketika kemudian soalnya 10 pangkat 2 tambah 6 kali 3 bagi 18, tok, ada yang macet kan? Langsung hati ini rasanya butuh pertolongan, benar? Butuh kalkulator, benar? Butuh pulpen dengan kertas, benar? Butuh berdiskusi kepada orang yang lebih pandai. Yang kita rasa, siapa ya temanku yang jago matematika? Ini ngerjainnya pangkatnya dulu, atau tambahnya dulu, atau baginya dulu. Kita tiba-tiba jadi ingin tahu kan? Itu makna ujian yang Allah tingkatkan kepada kita. Agar kita mawas diri, agar kita tidak lalai, agar kita sadar kelemahan kita, agar kita tahu bahwa kita ini ternyata tidak bisa apa-apa, agar kita mencari orang-orang saleh, ingin bertanya lagi. Itulah kenapa Allah naikkan derajat ujian kita, agar kita tidak menjadi manusia yang lalai, agar tauhid kita terjaga dengan kuat, agar iman kita terpancang dengan kuat, dan ketakwaan kita bisa terus berada di jalur keistiqomahan. Itulah makna ujian daripada Allah. 2 kali 2 sama dengan 4 yang dijawab tadi, yang otomatis tadi. Itulah ujian kesenangan, melalaikan. Kita rasanya udah bisa, betul. 5 tambah 4 9, 9 kurang 6 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 30 ya 36 atuh. Itu ujian kesenangan. Rasanya kita bisa, rasanya kita sudah bisa, sudah mudah bagi kita. Kesenangan itu melalaikan. Ya, 36 pangkat 5 bagi 7 tambah 4, bingung kita. Padahal soalnya masih sederhana. Dulu waktu kita sekolah, soal matematika, rumus-rumus, kimia, fisika, banyak yang rumit, betul. Tapi kita belajar. Semakin bertambah usia, tidak bersentuhan lagi dengan yang demikian, lupa kita semuanya. Ya, Allah tidak mau kita lupa kepada Quran. Allah tidak mau kita lupa kepada tuntunan Rasulullah SAW. Maka Allah ujikan kepada kita. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Allah jamin seluruh rezeki bagi hamba-hambanya. Tapi Allah tidak mau kita lalai dalam rezeki yang Allah beri. Oh iya, yang penting aku sehari bisa makan 3 kali. Gak apa-apalah, makannya pakai tempe aja kah, pakai tahu, yang penting makan. Habis itu semangat kita, daya juang kita kemudian mengendor. Apalagi para ayah, para suami yang memang Allah pilih. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa, bahwa seorang laki-laki pemimpin bagi wanita.
Seorang laki-laki harus memberi nafkah halalan thayyiban kepada istrinya, anak-anaknya, istri-istrinya, anak-anaknya. Allah terus memperhatikan bagaimana daya juang kaum pria, daya juang seorang ayah, daya juang seorang suami. Semakin menunjukkan daya juang yang luar biasa, maka derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah. Begitu pula para istri, begitu pula para ibu dalam kerumitan harian, kelelahan fisik, kadang perasaan yang naik dan turun. Allah hanya ingin melihat semana daya juang kita. Sebab dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir, Allah juga telah memberikan pernyataan bagi hamba-hambanya yang hidupnya terus dalam daya juang yang tinggi dengan mengharap hanya kepada ridha Allah. Allah berjanji bahwa sesungguhnya Allah yang akan terus menunjukkan jalan-jalannya agar kita bisa bertemu Allah, dan Allah berjanji Allah tidak akan meninggalkan kita asalkan daya juang kita terus. Islam adalah agama perjuangan. Allah mudahkan segala sesuatunya agar kita berjuang. Sholat harus wudu dengan air. Air tidak ada maka dengan tanah. Tanah tidak ada maka dengan debu. Sholat berdiri, tak mampu duduk, tak mampu dia duduk di bawah teh naonnya? Naon namina teh? Golosor. Kalau tak mampu di bawah boleh rebahan, sudah tak mampu bersuara boleh dengan kedipan mata. Kita sudah tidak ada nyawa lagi maka disolat. Masya Allah, Allah mudahkan. Allah haramkan sesuatu. Tapi ketika situasi darurat, terjepit, mengharuskan, bahkan yang haram pun bisa dibolehkan. Betul? Agama ini mudah. Oh, kita tersesat di tengah hutan belantara. Tidak ada makanan apa-apa. Hanya terdapat daging yang diharamkan. Misalkan ya, contoh, darurat terjepit. Maka agama ini membolehkan keadaan darurat yang demikian. Islam mudah. Agar apa? Agar daya juang kita tinggi. Islam Allah sampaikan bahkan kehidupan di alam roh sehingga kita faham. Al-A'raf 172 di antaranya Allah sampaikan bagaimana proses penciptaan di alam roh. Keadaan apa yang kita pernah jalani di alam roh Allah beritahukan kepada kita. Alastu birabbikum qala bala sahidna. Semua roh telah Allah ambilkan perjanjiannya dalam ketauhidan terikat dengan Allah, seluruh roh, sehingga seluruh manusia di muka bumi ini sesungguhnya punya ikatan dengan Allah. Maka dakwah jelas dakwah sampai penghujung nafas terakhir kita bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak. Kenapa dakwah sampai ujung usia kita? Karena seluruh roh yang Allah ciptakan telah Allah ambil perjanjiannya bertauhid kepada Allah seperti yang Allah sampaikan dalam Al-A'raf 172. Maka dunia ini juga cuma ujian. Ada saudara kita sesama muslim belum mengerti tentang keislamannya. Ada saudara-saudara kita sudah mengerti tentang keislamannya belum mau menjalankannya. Ada yang belum Islam, yang bukan Islam, yang tak bertuhan. Ini semuanya ujian agar kita menyampaikan, agar kita dakwah sampai ujung nafas kita. Karena semua roh telah terikat dengan Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin bagi umat manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka Quran Al-Baqarah Allah sampaikan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Karena seluruh manusia berangkat dari roh dan seluruh roh sudah terikat dengan Allah. Nanti dibaca Al-A'raf 172. Allah ceritakan tentang kehidupan alam rahim. Allah ceritakan tentang kehidupan dunia, bahwa ini semua hanyalah ujian. Kafi ayat 7. Allah ceritakan tentang kematian. Allah sampaikan tentang alam barzakh. Allah sampaikan hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisaban.
Perjalanan sirat sampai jannah, neraka, jahanam. Allah mudahkan kita faham tentang semua trek kehidupan yang akan kita tempuh. Kita tinggal mengikuti petunjuk Allah dan tuntunan Nabi Allah Muhammad SAW, Quran dan Sunnah. Maka bunda, ayah, bersama belahan jiwa kita, marilah kita berdakwah sampai ujung nafas kita. Dakwah tidak selalu berarti panggung, tidak selalu berarti mimbar. Sampaikan kepada kawan kita, maaf kelakuannya menyebalkan, jangan buru-buru bilang, pika sebelen pisan, dia pika sebelen, gak kurang tahun ayat dia meni males, saya males saya, ya, tidak, itu semua ladang dakwah. Menahan diri, menahan emosi, menahan hawa nafsu, ingin ikut memberikan kebaikan kepada saudara kita ini, ya, seluruhnya adalah ladang dakwah. Bagi kami, karena Allah pertemukan kami dalam pernikahan ini, Syekh Riza Allah takdirkan sejak usia 15 tidak lagi berada di Indonesia, hidupnya di negeri barat, tapi terus belajar agama Allah di Islamic Center, ya, di negeri barat. Islam ada dimanapun, sehingga beliau hari ini mengemban amanah juga sebagai pemimpin umat di New Zealand. Allah takdirkan Teteh berhijrah di Indonesia, dari Indonesia berdakwah keliling dunia, di dalam Indonesia menegakkan dakwah di berbagai wilayah negeri ini dari Sabang sampai Merauke, bersama saudari-saudari tercinta Ahwat di Filah yang hadir nih, jaket-jaket coklat. Ahwat bergerak, ada Ahwat bergerak Bandung, ada Ahwat bergerak Sumedang, ada Ahwat bergerak Sukabumi. Kemarin Ahwat bergerak Bogor, Ahwat bergerak Papua Barat, Ahwat bergerak Aceh, Ahwat bergerak Bali, Ahwat bergerak di seluruh wilayah Indonesia. Kami terus berikhtiar menegakkan dakwah dan memberi kontribusi semampu kami sebagai Ahwat kepada umat. Dengan terus bermajelis ilmu, meningkatkan iman dan takwa sebagai muslimah, berharap bahwa kebaikan yang meningkat memberi dampak bagi rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu. Maka menegakkan tauhid di timur dan di barat. Allah pertemukan kami, mohon doa dari jamaah semuanya. Semoga Allah merahmati kita semuanya yang selalu berikhtiar menjadikan dunia hanya persinggahan, susah senang kebalikan kepada Allah. Tekan terus ego dan hawa nafsu kita dengan terus mengedepankan petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga menjadi penyelamat kita hingga berkumpul di jannahnya Allah Ta'ala. Demikian yang Teteh bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.